Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil tugas dari kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan dulu nama anggota dari kelompok saya. Yang pertama Mbak Siti Muazzizah dengan NIM 20 10 11 00 11. Yang kedua Mbak Niswatun Azizah dengan NIM 20 10 11 00 12. Yang ketiga saya sendiri Khozainur Rahmania dengan NIM 20 10 11 00 17. Mata kuliah ini diampu oleh beliau Bapak Muhammad Mas'ud. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu bab zakat. Pastinya seorang muslim itu sudah tidak asing lagi dengan istilah zakat tersebut. Apa sih pengertian zakat itu? Langsung saja. Dari sisi bahasa, zakat itu artinya diambil dari bahasa Arab yang artinya zakah, yang berarti suci, baik, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan demikian karena apa? Karena zakat itu merupakan sebuah proses memperbaiki diri dan membersihkan diri dari apa yang didapatkan. Zakat ini tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 110. Langsung saja ke hikmah. Tentunya di samping ada pengertian, pasti ada hikmah juga. Zakat memiliki banyak hikmah. Di antaranya yang pertama ada menolong, membangun, dan membina kaum du'afa dalam memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Yang kedua, menghindarkan kaum du'afa dari prasangka iri hati, dengki, benci dari orang-orang yang berkecukupan dan mewah yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, dapat menyatukan atau menyamaratakan umat dengan mensucikan adanya rasa tanggung jawab dalam membantu saudara-saudaranya yang membutuhkan uluran tangan. Jadi bisa disimpulkan intinya itu saling tolong menolong sesama kaum muslim yang membutuhkan. Setelah ada zakat, setelah ada hikmah, pastinya ada syarat dan rukunnya. Syarat zakat itu ada dua. Yang pertama ada syarat orang yang muzaki atau syarat orang yang berzakat. Syaratnya adalah Islam, merdeka, balik, berakal, dan mempunyai hak kuasa. Yang kedua ada syarat harta sebagai objek. Zakat harta yang menjadi objek, atau disebut juga dengan muzaki. Zakat yaitu seorang muzaki tersebut. Langsung saja, syarat yang harus dipenuhi oleh seorang muzaki itu ada milik penuh, berkembang, melebihi dari kebutuhan pokoknya, mencukupi satu nisab, mencapai satu hal dalam masa kepemilikannya. Terus lagi ada harta yang dimiliki tersebut telah bebas dari hutang. Tadi sudah syarat, langsung saja ke yang rukun. Rukun ini adalah rukun zakat ini ada dua. Yang pertama ada rukun zakat ada tiga. Yang pertama ada proses pengeluaran hak milik dari sebagian harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Terus yang kedua ada penyerahan harta tersebut dari muzaki kepada orang yang bertugas atau orang yang mengurusi zakat, atau disebut juga sebagai amil. Yang ketiga ada penyerahan amil zakat kepada yang berhak menerima zakat, atau disebut juga sebagai seorang mustahik, sebagai pemilik. Setelah itu ada jenis-jenis zakat. Jenis-jenis zakat dalam fikih itu ada dua jenis. Yang pertama ada zakat fitrah dan zakat mal. Langsung saja ke yang pertama, yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah sendiri ialah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Zakat fitrah ini dilaksanakan pada malam 1 Syawal atau waktu-waktu sebelumnya dengan hukum. Ada berbagai macam hukum sih sebenarnya. Ada yang wajib, ada yang sunnah, makruh, dan haram. Yang wajib itu
setelah yang wajib itu dikeluarkan saat terbenam matahari pada menghabiskan bulan Ramadan. Lalu ada ukuran besar zakat fitrah. Berapa sih ukurannya? Ukuran zakat fitrah itu besarnya adalah 1 syak atau setara dengan 2,5 kg makanan yang wajib dikeluarkan. Yang disebutkan dalam nas hadis, makanan tersebut meliputi ada kurma, tepung terigu, gandum, aqid atau sejenis keju, zehib atau disebut juga sebagai anggur. Sedangkan menurut mazhab Maliki dan Syafi'i memperbolehkan mengganti kelima jenis tadi dengan pokok lain seperti beras, jagung atau sejenisnya. Misalnya di Indonesia ini zakat fitrah ini dikeluarkan dengan beras. Setelah itu ada tadi zakat fitrah sudah, setelah itu ada zakat mal. Zakat mal sendiri ialah zakat harta kekayaan. Zakat mal itu dari kata mal berarti harta kekayaan. Zakat harta kekayaan adalah jenis zakat yang terkait dengan harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang maupun badan hukum yang wajib dikeluarkan untuk mustahik dengan ketentuan jangka waktu tertentu dan dalam keadaan minimal nisab tertentu pula. Jadi nisabnya itu sudah ditentukan. Terus jenis harta yang wajib dizakati tersebut diantaranya ada emas dan perak, terus ada zakat pertanian, zakat usaha, zakat barang tambang, zakat hewan ternak, dan zakat rikas. Langsung saja, rikas itu adalah semua yang terpendam lama atau disebut juga harta karun. Nah, rikas berarti itu harta karun. Setelah zakat fitrah tadi, langsung saja ke nisab-nisab dari zakat mal tadi. Yang pertama ada harta peternakan. Harta peternakan ada 4. Yang pertama unta yang sudah menentukan, yang sudah ada nisabnya tertentu, salah satunya ada 5-9 ekor. Zakat wajib dikeluarkan 1 ekor domba berumur 1 tahun atau kambing umur 2 tahun berlaku kelipatan. Yang kedua ada sapi, kuda, dan kerbau. Nisabnya 30 ekor. Zakatnya yang dikeluarkan 1 ekor sapi, domba berumur 1 tahun atau kambing umur 2 tahun berlaku kelipatan juga. Yang ketiga ada kambing dan domba. Zakatnya 40-120 ekor. Zakat yang wajib dikeluarkan 1 ekor domba umur 1 tahun atau kambing umur 2 tahun. Yang terakhir ada unggas dan ikan. Nisabnya adalah 8 inar. Setelah harta peternakan ada lagi emas dan perak. Selain emas dan perak, juga termasuk barang dagangan atau perniagaan, barang tambang dan uang simpanan seperti tabungan dan deposito. Besar nisabnya senilai 85 gram emas atau setara dengan 20 dinar atau 95 gram atau 595 gram perak atau 200 dirham dengan kadar zakatnya yaitu 2,5%. Setelah itu ada investasi dan pertanian. Zakat investasi ini adalah zakat yang diwajibkan terhadap harta yang diperoleh dari hasil sebuah investasi. Jika dilihat dari karakteristiknya investasi, modal tidak bergerak dan tidak terpengaruh terhadap hasil produksi, maka zakat investasi ini lebih dekat ke zakat pertanian. Mengenai nisabnya yaitu 652,8 kg dengan zakat yang dikeluarkan yaitu 5%. Langsung saja ada yang poin keempat yaitu barang dan temuan. Mengenai barang temuan, ia tidak dijatuhi nisab dan akan langsung dikenai zakat sebesar 20% dengan tanpa ada ketetapan masa kepemilikannya setelah diumumkan ke publik dan tidak ada yang mengaku. Jadi barang temuan ini 20% setelah tidak ada yang
mengakui bahwa ini adalah miliknya setelah diumumkan ke publik. Terus ada di samping zakat fitrah, zakat mal, ada juga zakat profesi. Zakat profesi sebenarnya belum ada di masa Islam klasik. Oleh karenanya istilah ini belum begitu familiar saat itu juga. Harta hasil profesi ini dikategorikan sebagai jenis harta yang wajib dizakati berdasarkan analogi atau dikategori atau kias, atau disebut juga dengan kesamaan terhadap karakteristik harta zakat yang telah ada, yaitu 1A. Modal dalam memperoleh harta penghasilan atau profesi sama dengan panen atau hasil pertanian. Yang kedua atau B. Modal harta yang diterima sebagai penghasilan berupa uang. Setelah itu ada mustahik zakat. Apa sih mustahik zakat itu? Mengenai perihal munzaki tadi atau orang-orang yang wajib dizakati telah disebutkan pada penjelasan sebelumnya. Sedangkan perihal mustahik, orang yang mempunyai hak dalam menerima zakat. Ada 8 golongan yang berhak menerimanya, seperti dalam surat At-Taubah, yaitu ada fakir, orang miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya, orang yang terjerat dalam hutang, fisabilillah, dan ibnu sabil. Terus di samping ada mustahik zakat, ada manajemen zakat, yaitu atau disebut juga sebagai pengelolaan, meliputi kegiatan pengumpulan atau penghimpunan, penyaluran, pendayagunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban harta zakat. Setelah ada zakat, ada bab infak. Kelompok kami juga membahas tentang infak. Apa sih infak itu? Langsung saja. Infak ini hukumnya adalah sunnah yang sesuai dengan kemampuan, yakni infak dan sodakoh. Kata infak ini merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu anfaqo yunfiqu, yang artinya membelanjakan atau membiayai. Tentunya ada manfaatnya juga. Manfaat dalam menyalurkan infak ini diantaranya ada sebagai sarana pembersihan diri, bentuk realisasi kepedulian sosial, bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah, dan sebagainya. Tentu saja masih banyak lagi. Setelah itu ada macam-macam infak. Macam-macam infak ini juga ada 4. Yang pertama ada infak mubah, infak wajib, infak haram, dan infak sunnah. Setelah itu ada syarat dan rukun infak. Yang pertama ada pemberi infak, yang kedua ada orang yang diberikan infak, yang ketiga materi atau harta yang diinfakkan. Tentu saja infak kan berupa materi atau harta. Terus yang terakhir ada ijab dan qabul. Setelah itu ada manajemen infak. Manajemen infak yang pertama ada menginfakkan harta yang kita miliki. Yang kedua menginfakkan menurut kemampuan kita. Yang ketiga harta yang dibelanjakan hendaknya harta yang baik, bukan termasuk harta yang buruk atau yang haram. Yang keempat tidak berlebihan atau disebut juga sebagai israf, dan tidak pula kikir. Yang kelima jangan boros dalam menghambur-hamburkannya. Tentu saja tidak boleh boros. Setelah ada infak, yang terakhir ada bab sodakoh. Sodakoh ini berasal dari kata sodakoh yang artinya benar. Artinya orang yang bersodakoh merupakan wujud dari bentuk kebenaran dan kejujurannya akan imannya kepada Allah. Hanya saja sedekah ini mempunyai arti yang lebih luas, yakni tidak hanya materi saja, objek yang bisa disedekahkan, bisa juga dengan hal-hal yang bersifat non-materi. Jadi sedekah ini bukan hanya sebagai berupa materi, tapi juga bisa berupa non-materi. Seperti tersenyum itu kan bukan termasuk berupa materi, tapi itu berupa non-materi. Bisa disebut juga sebagai sodakoh. Sodakoh itu hukumnya adalah sunnah muakkad. Langsung saja ada macam-macam sodakoh. Yang pertama adalah sodakoh materi, contohnya memberi uang, makanan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada sodakoh non materi, contohnya memberikan
senyum tulus kepada sesama saudaranya. Yang ketiga ada sedekah jariyah, contohnya menyedekahkan harta kita untuk membangun masjid, pesantren dan lain sebagainya, termasuk sedekah jariyah. Baik, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak kata-kata yang tidak mengenakan di hati, mohon dimaafkan. Terima kasih, semoga yang kami berikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.